Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI sudah semakin dekat. Yuk siapkan diri kalian untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengikuti channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video ini kita akan membahas prediksi soal ujian satuan pendidikan untuk materi bahasa Indonesia soal nomor 36 sampai dengan soal nomor 40. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembahasan soalnya. Soal nomor 36. Bacalah paragraf berikut. Hutan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Akar-akar pohon mangrove mampu menahan abrasi yang disebabkan oleh ombak laut. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan seperti ikan, kepiting, dan burung. Manfaat lainnya, hutan mangrove dapat menyerap karbon dioksida sehingga membantu mengurangi pemanasan global. Pertanyaannya, tentukan ide pokok dari paragraf di atas. Untuk bisa menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita perlu membaca keseluruhan paragraf dengan teliti. Kemudian, cari kalimat yang menjadi pokok pikiran dari paragraf tersebut. Selanjutnya, kalimat lainnya itu biasanya berupa penjelasan atau contoh yang mendukung kalimat utama. Nah, di sini kalimat utamanya ada pada kalimat pertama yang menyatakan bahwa hutan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Sedangkan kalimat-kalimat setelahnya itu merupakan penjabaran dari manfaat-manfaat tersebut, seperti menahan abrasi ombak laut, menjadi habitat hewan, menyerap karbon dioksida. Itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Maka jawaban ide pokok paragraf tersebut adalah hutan mangrove memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pantai. Soal nomor 37. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat sangat penting bagi kenyamanan belajar siswa. Dengan lingkungan yang bersih, siswa dapat terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, suasana yang nyaman juga membuat siswa lebih fokus dalam belajar. Oleh karena itu, seluruh warga sekolah harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan kerja bakti secara rutin. Pertanyaannya, tuliskan 3 informasi penting yang terdapat dalam paragraf di atas. Setelah mencermati teks paragraf di atas, kita menemukan beberapa informasi penting. Di antaranya yang pertama, lingkungan sekolah yang bersih dan sehat penting untuk kenyamanan belajar siswa. Yang kedua, lingkungan yang bersih dapat mencegah siswa dari berbagai penyakit dan membuat mereka lebih fokus belajar. Dan informasi penting yang ketiga adalah seluruh warga sekolah harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan rutin melakukan kerja bakti. Soal nomor 38. Bacalah pantun berikut. Bunga mawar indah berseri, mekar mewangi di tepi kali. Belajarlah rajin setiap hari agar sukses di kemudian hari. Pertanyaannya, apa pesan yang terkandung dalam pantun tersebut? Setelah mencermati pantun, kita bisa menarik kesimpulan ada pesan di dalamnya. Pesan tersebut adalah agar kita rajin belajar setiap hari supaya bisa meraih kesuksesan di masa depan. Soal nomor 39. Bacalah kutipan surat undangan berikut dengan seksama. Langsung ke pertanyaannya teman-teman. Perbaikilah kalimat yang kurang efektif pada surat undangan tersebut agar menjadi lebih jelas dan efektif. Setelah kita mencermati surat undangan yang ada pada soal, terdapat kalimat yang kurang efektif, di mana kalimat asli yang kurang efektif terdapat pada kalimat kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu tepat waktu. Adapun perbaikan kalimat tersebut adalah kami mohon kepada Bapak atau Ibu untuk hadir tepat waktu pada acara tersebut. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 40. Bacalah paragraf berikut. Di daerah Sumatera, gajah-gajah terancam punah karena untuk 1 ekor gajah saja diperlukan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, petugas bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menyelamatkannya. Kegiatan yang dilakukan baru tahap menghalau dan menggiringnya ke hutan lindung Tesonelo agar gajah-gajah tersebut tidak merusak kebun kelapa sawit. Pertanyaannya, tuliskan pesan yang terkandung dalam paragraf di atas. Setelah mencermati paragraf yang ada pada soal, terdapat pesan yang terkandung di dalamnya, yaitu kita harus menyelamatkan gajah-gajah dari kepunahan dengan cara yang tidak merugikan manusia maupun lingkungan, seperti menggiringnya ke hutan lindung agar tidak merusak kebun warga.
Demikian video pembahasan soal ujian satuan pendidikan untuk materi bahasa Indonesia soal nomor 36 sampai dengan soal nomor 40. Apabila teman-teman suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.